Yang pertama brosur halaman 1 di Quran surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Pertanyaan, pada ayat tersebut ada perkataan dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Kata suami-suaminya berhak merujukinya, apakah ini berarti istri boleh menikah lebih dari satu, Ustaz? Kamu orang Indonesia kan? Kok nggak paham bahasa Indonesia? Di suami-suami mereka itu maksudnya suami-suami yang mentalak istrinya. Ya, suami-suami yang mentalak istrinya. Orang suami siji. Kalau saya mengatakan suami-suami yang mentalak istrinya, itu bukan berarti suaminya banyak, istrinya satu. Suaminya banyak, istrinya juga banyak. Nah, suami-suami yang mentalak istri, misalnya kamu sebagai suami mentalak istri, saya sebagai suami mentalak istri, yang lain mentalak, suami-suami mentalak istrinya. Suami-suami yang mentalak istrinya itu ada masa iddah bagi istri yang ditalak oleh para suami. Paham belum tuh? Istrinya satu apa? Suaminya banyak. Ya semua, kayak sekarang tak okeh kesisan. Semua suami yang mentalak istrinya, kalau saya mengatakan semua suami yang mentalak istrinya, itu bukan berarti istrinya satu, suaminya banyak. Ya, semua suami yang mentalak istrinya. Berarti suami-suami mentalak istrinya masing-masing gitu loh. Bukan kamu sebagai suami mentalak istri saya, nggak bisa. Semua suami yang mentalak istrinya itu boleh merujuki istri yang sudah ditalak tadi selama dalam masa iddah, masa menunggu. Selama masa menunggu suami tidak merujukinya, kalau habis masa iddahnya, masa menunggu tadi habis, salah satu quru tadi, ya, 3 kali suci atau 3 kali haid, sudah habis, suami tidak merujukinya. Istri tadi boleh nikah dengan orang lain. Tapi selama masa menunggu atau masa iddah tadi, yang boleh menikahi tadi hanya suami-suami yang telah mentolak istrinya tadi. Orang lain selama masa iddah tidak boleh. Kalau masa iddah sudah habis, suaminya tidak rujui, berarti bebas siapapun boleh mau menikahi kalau ada kecocokan, yang dinikahi pun juga ada kecocokan. Paham ya? Apalagi? Brosur halaman 1 masuk ke halaman 2.
At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Tolak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Mohon penjelasan kandungan ayat 229 Surat Al-Baqarah tersebut berkaitan dengan hadis halaman 4. Apakah berarti tolak di saat istri haid itu tolaknya tidak sah, Ustaz? Bacaan hadis halaman 4 apa isinya? Hadis halaman 4 yang atas. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha summa yumsikha hatta tadhura summa tahidha summa tadhura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu an yutallaqa lahan nisa'u. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mentolak istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka beliau bersabda, "Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah ia menunggunya sehingga istrinya suci. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian jika ia mau, boleh menahannya, tidak mentolaknya. Dan jika ia mau, ia boleh mentolaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan supaya wanita ditolak dalam keadaan itu." Hadis riwayat Bukhari. Jadi surat Al-Baqarah ayat 208 itu menjelaskan tolak yang dapat dirujui itu 2 kali. Seorang suami mentolak istrinya sekali, dah. Nanti dirujui boleh. Setelah dirujui, tolak lagi. Tadi sudah 2 kali kan? Masih boleh dirujuki karena at-talaqu marotani. Tolak yang boleh dirujuki itu 2 kali. Nanti sudah 2 kali ditolak, dirujui boleh. Lah kalau sudah dirujuki nanti ditolak lagi, tidak boleh dirujuki. Ya. Nah, ketika kamu mentolak istrimu, tidak boleh minta sesuatu yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya. Barang istrinya dipegat, apa-apa yang pernah diberikan diminta kembali. Itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau di antara suami istri itu tidak akan bisa melaksanakan, dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Suami tidak bisa melakukan kewajibannya, ya, tidak bisa memberikan haknya. Nah, sehingga kalau dikhawatirkan dalam berumah tangga suami istri nanti, suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka
istri boleh menebus dirinya. Ya, apa-apa yang pernah diberikan kepada istri tadi, istri menghendaki ditalak oleh suaminya, boleh. Dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diberikan oleh suaminya, mahar tadi, mengembalikan maharnya. Gitu. Tetapi kalau suami yang mentalak istrinya, mahar yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali. Tapi kalau istri yang mau minta talak kepada suami, ya boleh. Ya, istri tadi saya minta cerai aja karena tidak bisa, saya melihat suami tidak bisa melakukan kewajibannya, antara suami istri sama-sama tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, sudah saya rela kau cerai aja, mahar yang pernah kamu berikan pada saya kembalikan. Itu boleh kata begitu. Kalau dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah antara suami istri itu. Jadi kesimpulannya, kalau yang mentalak suami tidak boleh minta mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Tapi kalau istrinya yang minta tolak, istrinya boleh mengembalikan maharnya tadi supaya bisa ditalak oleh suaminya. Gitu ya. Kalau maharnya kan murah, kalau zaman Rasulullah berat itu. Sahabat-sahabat itu ada mahar memberikan satu kebun kurma, diberikan untuk istri. Nah, kebetulan istrinya minta tolak, kan mahar dikembalikan, padahal kurmanya sudah berbuah. Dan seluas kebun kurma banyak, luas. Kalau kita kan balik ke mahar mau sajadah aja kok. Ketika mau nikah dikasih sajadah. Sak perangkat sholat di sini kan sajadah karo rukuh. Yes, buat ini suamimu mau menerima pengembalian itu silahkan saja, wis dadi gombal, rukuh dadi gombal, balik kayaknya. Nah, artinya kalau itu akan minta kembali, suami istrinya izin. Tapi kalau ya mahar-mahar yang zaman Rasulullah itu minta kembali tidak malu, wong nilainya mahal kok. Memang mahar itu sebetulnya yang menentukan itu istri. Kamu saya nikah, ya, saya mau menikahi seorang wanita. Wanita boleh kamu nikahi saya, tapi saya minta ini. Ya. Harus bisa memberikan ini, kalau kamu bisa memberikan permintaan saya, boleh kamu menikahi saya. Apa? Ya emas lah 1 kilo aja. Ya gitu. Ya kalau tidak emas 1 kilo ya 1 on. Atau bisa memberikan mobil Avanza. Kalau tidak Avanza ya apa Balino, apa-apa itulah. Nah, kalau calon suami itu tidak bisa, tidak mampu, ya wes, wah, saya tak mundur wes, ora kuat aku. Tak kuat. Ora kok, rupamu kaya ngene njaluk Avanza. Serasa njaluk Avanza. Ya iman Avanza kayak kowe gitu ta. Nah gitu. Nah, kalau memang tidak mau ya sudah, tidak kuat. Nah istri-istri di Indonesia itu pada umumnya murah. Ya. Bukannya murah karena dia banyak yang belas kasihan. Aku ndelok potongan calon suami saya ini, nek tak jaluk ngene-ngene ya ora kuat ya. Ya, maka di peta kompli di depan naib di peta kompli ora si istrinya ditanya enggak, calon istri ditanya enggak. Kamu minta apa itu enggak? Mahare apa? Seperangkat alat sholat gitu kan. Ya terus si calon istri, Mbak, seperangkat alat sholat mahare, mau menerima enggak? Mau. Bab lebih dari itu calon suami saya enggak mampu kok gitu kan. Ya udah diberikan udah. Sah. Ada lagi yang mahalnya cuma uang Rp50.000 itu ada. Mau. Nah, lebih baik sebab kalau mahal-mahal nanti banyak suami-suami enggak bisa, laki-laki enggak bisa nikah nanti.
Kalau mahal-mahal. Dan juga wanita-wanita nggak payu nanti. Ini mahal-mahal, wong murah wis kasih ngerung payu kok. Apalagi mahal-mahal. Nah, sehingga saling pangerten. Gitu. Apa boleh begitu? Boleh. Oh, dalam Islam malah kalau calon suami itu tidak bisa memberi apa-apa, sekedar memberi mahar cincin dari besi aja boleh. Cincin dari besi kalau calon istri mau boleh. Maka begitu indahnya Islam itu. Islam itu indah sekali. Memberi kemudahan. Ya, tidak ada kesulitan dalam Islam. Aku jane arep nikah ning urung duwe mahari, arep mbok kaya apa? Ya ta? Udah cincin dari besi aja rasa ndak emas. Kalau memang ndak punya cincin dari besi, ya. Kalau ndak punya golek ke balapan kono akeh. Ya. Sekrup-sekrup. Nanti cincin dari besi. Kalau memang dia mau boleh itu loh, sah gitu. Nah, itu ayat tadi. Kemudian dalam hadis tadi, halaman 4 itu, menerangkan titik beratnya di situ, wanita yang ditolak oleh suaminya tidak boleh dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid. Itu nanti akan mengurangi masa iddahnya. Maka berikan masa iddah yang cukup. Ya. Nanti kalau sudah suci boleh kamu cerai. Ya. Sudah suci, cerai itu syaratnya belum dikumpuli. Orang kan suci terus dikumpuli baru dicerai. Lah kok ngerti-ngerti dadi. Ya. Nah, maka itu kalau mau mencerai dalam keadaan suci jangan dikumpuli dulu. Aja kok malah gandeng gue ora arep dadi bojoku yang gue tinggalan. Gue sangu, enggak boleh itu. Bab senewe ora dadi bojoku kan ora entuk mumpung urung lah gitu loh. Enggak boleh itu. Dalam Islam enggak boleh. Apalagi Jika seorang bilang tolak kepada istrinya dalam keadaan gelap mata, terpaksa atau mabuk, apakah tolaknya sah, Ustaz? gue mesti dudu wong Islam gue. Kalau wong Islam rasa dirembuk. Yang kita bicara tolak rujuk itu dalam Islam. Mengapa saya katakan bukan Islam? Loh, mabuk itu jelas bukan orang Islam kan? Orang Islam itu tidak boleh mabuk. Wong mabuk itu perbuatan setan. Lah kok mabuk ya dudu wong Islam rasa dirembuk nang kene. Yang kita bicarakan itu orang Islam. Jadi nikah talak rujuk itu orang Islam. Kalau bukan orang Islam nikah karo ora kan padha wae kan. Kok dadak nikah ngopo wis rasa nikah ya iso kok. Lah kalau orang Islam tidak nikah hubungan seksual, tidak nikah zina namanya, haram. Kalau bukan orang Islam ya orang ngerti halal haram. Mulane kuwi ya kadang-kala urung nikah wis dicicil sik. Urung nikah wis disperskoti sik ya. Ya. Dirasa dirembuk kuwi wong mabuk kok dirembuk hubungan nikah lho. Apalagi Seorang istri yang menceraikan suaminya, bolehkah untuk rujuk kembali? Dan apabila istri yang minta cerai dan menceraikan suami tersebut nikah lagi dengan mantan suaminya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Lah wis istri minta cerai kok nikah lagi itu piye? Ya. Nikah lagi wis bayar ya, puluk rapak lah bayar. Supaya bisa cerai bayar. Atau kalau dalam tadi mengembalikan mahar-maharnya dikembalikan. Lah kok mau minta lagi? Mau apa? Mau rujuk lagi gimana? Oh sudah suaminya tadi sudah sampai istri tadi menebus dirinya ditebus mau membayar supaya saya tidak jadi suamimu. Lah kok arep mbok baleni apa ora isin? Apa ora enek wanita liyane? Nah, jadi yang begitu kan dalam Islam kamu sudah minta menebus dirimu berarti sudah
tidak pantas lagi jadi istrinya, wong ditebus bisa dirinya. Maka layaknya yang mencerai itu biasanya suami. Boleh rujuk. Lah kalau istri yang mencerai, dia menebus dirinya. Berarti andai kata dia tidak mau menebus dirinya, tidak bisa tuh. Maka dia menebus dirinya. Tapi ditebus ngoyo kok mau dibaleni piye. Nah, itu kan. Jadi layaknya rujuk, talak rujuk itu dari suami kepada istri. Tapi di sini tadi diterangkan, kalau dari istri, ya khawatir nanti tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, boleh si istri itu minta cerai dengan menebus dirinya tadi. Nah, terus kembali bagaimana? Dirinya sudah ditebus kok mau kembali. Apalagi? Kalau seorang suami mengucapkan tolak di depan hakim, tetapi tidak disaksikan istri, apakah itu sudah termasuk jatuh tolak? Ya. Atau sebaliknya, seorang suami yang tidak atau belum mengucapkan tolak, tetapi hakim memutuskan tolak, karena yang di pengadilan cuma istri dan suami, tidak pernah hadir di pengadilan, Ustaz. Ya, kalau tidak pernah hadir, kalau di pengadilan itu mau mentalak, apur itu biasanya mesti diadakan mediasi. Jadi kalau ada orang mau pegatan, itu hakim tidak terus pegatan diputus, tidak. Mesti diadakan pendekatan dulu, dikandani-kandani. Kalau bisa, tidak usah cerai, pertahankan masalahnya opo. Itu maksudnya dipanggil itu diadakan mediasi untuk kompromi. Dan selalu hakim mesti pertama menasihati jangan diteruskan untuk cerai. Ya, dirunding aja supaya baik, damai aja gitu loh. Nah kalau memang dipanggil tidak pernah mau datang, berarti nyepelek ke hakim itu, hakim memutuskan sah itu sudah. Panggil untuk sudah ada gugatan cerai, dipanggil untuk dicerai kok tidak mau datang, berarti memang tidak mau untuk diadakan pendekatan, tidak mau dikompromikan, tidak mau didamaikan. Ya biasanya 3 kali. Dua kali tidak datang, panggil sekali lagi nggak datang, diputuskan. Sah putusan hakim, sah itu. Apalagi? Berhubungan dengan pernikahan, tetangga saya selingkuh, kemudian sampai hamil. Sesudah hamil, dia menikah dengan dia. Apakah pernikahannya itu halal, Ustaz? Tetangganya selingkuh, belum punya suami. Tidak dijelaskan, Ustaz. Ya coba balen. Berhubungan dengan pernikahan, tetangga saya selingkuh, kemudian sampai hamil. Sesudah hamil, dia menikah dengan dia. Apakah pernikahannya itu halal, Ustaz? Nikah dengan yang menghamili. Ya. Nah, itu kalau seperti itu ada 2 pendapat. Kalau yang menikahi itu yang menghamili sah, boleh. Kalau yang menikahi bukan yang menghamili tidak sah. Itu pendapat. Kalau menurut hukum Islam, kalau dia itu hamil atau zina, dia belum nikah, masih gadis atau masih jejaka, ya toh, tidak ada hadiah nikah, itu enggak ada. Adanya kalau dia zina, dia gadis atau jejaka, dicambuk 100 kali di muka umum dan tidak boleh kasihan. Tidak boleh kasihan, cambuk di muka umum, biar jera. Nah itu hukumannya, tadi ranah hukuman nikah. Mengapa itu pendapat begitu? Ya memang ini ada namanya pendapat. Ya. Kalau nanti terus tidak boleh dinikahkan, nanti yang laki-laki itu tambah ugal-ugalan. Ya milih dulu, dah saya nanti tanggung jawab. Sudah, biasanya kan gitu.
Tanggung jawab itu maksudnya kalau sampai hamil saya mau menikahi. Adilah hamil tenan. Mau nikah, bawa ke pengadilan, ke KUA, ditanya sudah hamil. Dah, KUA enggak mau nikahkan. Ada. Nah, suaminya kan, sebetulnya saya tanggung jawab ya enggak mau nikahkan. Akhirnya enggak nikah. Bukan saya mengingkari, saya sebetulnya tanggung jawab untuk menikahi kamu. Tapi Pak Naib enggak mau nikahkan. Ya dah. Nah, tadi bebas kan? Yang rekoso kan yang perempuan. Wes ranti bojo nggih mbol anak. Ya, nanti lama-lama lahir nanti bapak. Lah yang laki-laki tadi wong mau nikah ndak boleh ya sudah. Ndak jadi saya ngambil orang lain lagi. Ngambil orang lain lagi, nanti tanggung jawab nikah, nikah orang entuk eneh. Wis dadi tukang ngeteng itu. Nah, maka akhirnya untuk mengurangi bahaya kurang ajarnya laki-laki tadi, ya, terus dinikahkan. Kalau yang menghamili itu yang menikahi boleh, karena di sini tidak ada hukum Islam. Kalau hal itu didera, dicambuk 100 kali itu enggak ada. Karena tidak ada, ya itu dinikahi itu. Maka itu tidak ada yang jera. Gadis dan Joko kalau kepingin selak nikah kok dikon ngenteni sok panen, padahal nandur we urung. Soleh nek panen tak nikahke. Lanjing napa le? Ini napa Pak? Iki sawe jek ning sewan setahun kasih. Nah, setelah ora kanti maka terus dihamili. Kalau di Indonesia ini menghamili gadis. Karena mau nikah itu jalan terobosan untuk supaya bisa cepat nikah. Ya cepat nikah. Amula terus dinikah kayak mau. Dan nek wong tua sing ora diisin walaupun anake wis meteng, kuwi nikahke ya ditanggapke apa, digedhek-gedhekke, ya, gedhek-gedhekke. Malah engko sing tukang anak sing biasane mantan dikepeti apa? Anak putri-putri kecil-kecil gitu loh. Apa namanya? Tatah. Nah, wi malah karo dikei boneka. Wi nandake nek bayi apa? Mantene wis meteng ngono lho wis hamil. Ora ndek isin saiki apa enek wong ndek isin. Sekarang golek gadis ya, golek gadis wi angel walaupun kita urung ndek bojo ning wis ora gadis. Ya, hati-hati. Hati-hati. Sekarang ya, wanita hamil belum nikah itu kaya-kaya wis biasa, ora diisin. Ya, malah kadang-kadang disiarkan lewat TV kok. Ganti-ganti pacar, itu disiarkan lewat TV. Jadi kan ora isin. Maka kalau di NTA, dihukum. Gitu. Hukumannya kalau kamu ngaji nanti kok zina, keluarkan. Wong patutnya digoreng dicambuk 100 kali. Ini kok terus aku dicambuki genti. Dihukum kalau negara, so dianggap gawe hukum dhewe ya. Cambuk 100 kali. Karena tidak boleh ya, di negara kita ada negara hukum, kita tidak boleh seperti itu. Ya sudah, keluarkan aja. Tidak boleh ini. Kemudian wis dibujuk kok zina, anggap aja udah mati. Karena hukumannya kalau orang sudah punya suami, punya istri kok zina, itu hukumannya rajam. Dalam Islam hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Dah. Dianggap aja orang ini udah mati. Mau keluarkan dari MTA, ya. Kalau ketemu tidak usah diberi salam, wong wis mati. Dianggap aja udah mati. Ya, dan tidak kenal lagi ya wis mati kok. Itu hukuman yang ada di sini untuk orang-orang MTA itu. Biar maksudnya apa? Biar jera. Nah, kepengen nekat kamu begitu, berarti kamu mau siap diboikot oleh warga MTA. Tidak boleh masuk ngaji, diboikot, ketemu rati lurui, udah. Bang ini kok jarine MTA itu ijol-ijolan bojo, cangkeme sapa sing ngono kuwi. Nanti diterangkan begitu kok malah timbul isu katanya
ente itu boleh ijol-ijolan bojo. Aku pingin iki kesumpelan apa nek ngrungokke radio kuwi. Ya, apalagi? Dulu saya menikah karena dijodohkan dengan orang yang umurnya 2 kali umur saya. Wali nikah adalah bapak saya, tetapi beliau tidak sholat. Setelah menikah saya baru tahu kalau sholatnya bolong-bolong dan lama-lama tidak sholat sama sekali. Ketika saya tegur jawabnya, kalau tidak mau boleh pergi, tapi anak tinggalkan di sini. Setelah itu saya pergi ke luar negeri. Ketika saya pulang, sikapnya tidak berubah, bahkan suka adu ayam. Saya pulang ke rumah orang tua, tapi anak saya yang berumur 3 tahun tidak boleh saya jaga. Pertanyaan 1, apakah nikah saya dulu sah atau tidak? Karena ketika saya tahu keadaan suami saya itu, saya sudah hamil. 2, apakah sikap saya benar meninggalkan suami? 3, bagaimana dengan anak yang saya tinggalkan dengan suami tersebut, Ustaz? Itu urusanmu itu ruwet itu. Kalau tidak dari urusan agama kan ruwet. Ya, kalau yang menikahkan itu bapakmu tidak sholat, jadi wali menikahkan itu tidak sah. Ya. Tidak sah. Wali itu harus Islam itu harus sholat. Pertama itu. Yang kedua, suamimu pun ya sholatnya ya bolong-bolong. Kalau isi dimaklumi, sholatnya bolong-bolong itu mungkin karena tidak tahu kebodohannya. Tapi obatnya ngaji biar ngerti. Ya toh? Nah, dijak ngaji ora gelem. Kalau nek ora gelem, nek ora gelem karo aku salat bolong-bolong niki ya wis ninggalan aku. Yang anak aja mbok gawa, ya anakku itu toh. Nah, tinggalan aku. Terus tinggal tenan. Lunga neng luar negeri. Lah kowe lunga luar negeri ki entuk izin sapa kuwi? Kalau peraturan yang ada di Indonesia ini, kalau wanita mau ke luar negeri, kalau sudah punya suami mesti harus dapat izin dari suaminya. Ya. Nah, kalau kamu pergi sudah dapat izin suamimu, berarti kan tidak salah wong itu izin. Nah, bareng mulai nggawa duit akeh, suamine jek padha wae malah adu jago. Mulai mbok tekoke apa nek mbok tekoke halal apa ora? Kalau yang nikahkan tadi bapakmu tidak sholat, menikahkan sebagai wali, itu nikahnya tidak sah. Ya, kalau kamu punya suami, ya sholatnya bolong-bolong, mergane tidak tahu, suruh cari pengetahuan ya tidak mau, malah gawene adu jago, potoan. Nah, ya tak? Nah, kalau kamu wanita muslimat dapat suami semacam itu berarti keblasuk. Maka nurut tuntunan Nabi, kalau mencari suami atau mencari istri itu, kalau bisa yang cantik atau yang ganteng, yang kaya, bandane akeh, yang imannya kuat. Semuanya boleh hilang, yang tidak boleh hilang satu, yaitu agamanya. Nikah seseorang, menikahi seseorang, baik itu laki atau perempuan itu, yang dicari adalah keimanannya, agamanya. Kalau kamu nikah dengan orang yang agamanya kuat, tidak mungkin terjadi seperti itu. Nah, karena salah, sejak awal udah langkahnya salah, maka tadi saya katakan terus dadi ruwet kuwi. Nah, hukumnya piye terusan? Ya ruwet tuh. Kalau nikahmu tadi tidak sah, ya, kalau nikahnya tidak sah ya, anaknya itu bukan anaknya itu bukan anak bapakmu, bukan anak suamimu, anakmu itu. Anak tadi tidak mempunyai bapak, walaupun bapaknya jane ya kuwi, status hukum Islam, anak yang lahir bukan karena pernikahan yang sah, berarti anak itu tidak punya bapak,
hanya punya ibu karena ibu yang melahirkan. Nah kan tadi ruwet toh? Nah, kalau anaknya nanti perempuan, kalau mau nikah, ya butuh wali, orang duwe wali, bapaknya reneng. Maka nanti walinya wali hakim. Kandang berarti bapak, nek bapaknya biologis tadi mati, cara hukum dia tidak mendapat hak waris. Tidak punya hak waris. Nah, mulanya aja gawe ruwet awake dhewe. Kalau menurut agama mudah, praktis dan tidak mengalami keruwetan. Termasuk tadi urung nikah wis perskotse. Nah, akhirnya wis meteng lagi dinikah. Lah, berarti bayi yang dikandung itu pun juga tidak punya bapak karena itu ya hasil perzinaan sehingga nggak punya bapak walaupun akhirnya ibunya tadi nikah dengan yang menghamili tapi secara hukum Islam itu bukan bapaknya karena anak tadi jadi anak sebelum nikah. Nek wong Jawa diarani anak jadah gitu ya. Mbuh kok terus diarani jadah iki piye dhisik. Kok ora anak wajik ngono. Lah anaknya dosa apa tidak? Tidak, yang dosa itu bapak dan ibunya. Kalau anaknya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Maka sekalipun itu anak hasil zina, jangan disingkir-singkirkan. Di masyarakat dia tidak salah apa-apa. Yang salah itu yang berzina. Anaknya nggak salah apa-apa. Mempunyai hak yang sama di hadapan Allah nanti. Sama. Dia lahir bukan kehendak dia. Ya, apalagi? Saya seorang istri yang dikhianati suami. Usia pernikahan saya sudah 6 tahun. Sekitar 1 tahun, suami mengkhianati saya dengan selingkuh sama wanita pujaannya. Bulan Oktober kemarin, saya baru mengetahui semua pengkhianatan suami saya. Awal saya mengetahuinya, saya masih sabar dan memberi kesempatan buat suami untuk taubat dan melupakan atau meninggalkan wanita itu. Tapi 2 bulan sudah saya memberi waktu, suami bukannya taubat, tetapi masih terus saja berhubungan dengan wanita itu. Lama-kelamaan saya sudah tidak tahan dengan sikap suami yang selalu bilang lebih memilih wanita itu daripada saya istri sahnya. Akhir bulan November, saya mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Yang saya tanyakan, masa iddah nanti larangan apa saja yang tidak boleh saya lakukan? Habis masa iddah nanti, mohon dicarikan jodoh yang sama-sama ngaji di MTA, Ustaz. Ya, boleh. Ya, apa itu? Itu jujur, bagus itu. Ya, masa iddah yang dilakukan ya tidak boleh nikah dengan siapapun, dengan mantan suaminya yang cerai pun itu tidak boleh. Karena andai kata belum cerai pun kamu sudah tidak halal. Jadi laki-laki yang suka zina, perempuan suka zina itu tidak halal. Dibaca ya, surat Ar-Rum itu. Ya, 3 atau ayat berapa itu. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 3. Az-zani la yankihu illa bizanin itu. Ya, surat An-Nur, surat ke-24, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, itu dah. Ayo diartikan. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Nah, ya kan?
Jadi kalau suami suka zina, istrinya muslimat itu tidak halal, sudah. Sebaliknya kalau yang suka zina istrinya, suaminya orang muslim, istrinya zina, tidak halal. Tidak halal. Pantasnya orang yang zina itu kawin juga orang sama-sama zina atau orang musyrik. Ya, akhir ayat itu diterangkan, ya, diterangkan oleh Allah, wa hurima dzalika alal mu'minin. Jadi untuk orang-orang mukmin diharamkan laki-laki mukmin punya istri zina. Wanita muslimah mukminah kok punya suami zina, tidak halal dah. Jadi andai kata tidak cerai ke pengadilan, nurut hukum Islam itu sudah tidak halal lagi jadi suaminya. Maka kalau suami-suami mau nikah lagi, istri-istri itu izini aja daripada nanti zina terus tidak halal jadi suamimu. Nah biasanya suami-suami itu ya harap nikah lagi takut sama istri akhirnya zina. Nah mas dosanya double, kamu zina, ya toh? Dosa, terus mau kumpul sama istrimu yang sah tadi ya haram. Karena kamu pezina, suka zina tadi. Nah, apalagi tadi milih perempuan yang dizina itu daripada istrinya yang sah. Kan luar biasa toh. Lawang haram karo halal kok malah milih yang haram. Memang setan itu pandai. Membujuk manusia melihat yang jelek itu tampak baik, melihat yang baik tampak jelek. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Kita mohon pada Allah supaya kita melihat yang baik, yang hak itu tampak hak, diberi kekuatan untuk menjalani yang hak itu. Dan melihat yang batil tampak batil, diberi kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Manusia itu kadang seperti itu loh, ya. Jelas istrinya yang sudah halal, ya, malah milih yang haram. Ya, yang dipilih apa? Padahal sama saja. Ya. Istrimu yang kamu, wanita yang kamu pilih kamu zina itu dengan istrimu sama kok mbok pilih sing haram iki piye? Lho nek wong tuwa dhisik ngandake perbandingane asu. Maaf, asu jenenge ya asu ya. Asu wis sanajan ning omah dipakani roti, pakani sego iwak. Kok ning dalan kepethuk tahi ya dipangan. Wong asu. Ya. Itu asu. Mbah-mbah dene gawe perumpamaan ini mandes. Ya kadang-kadang kan ada tak asu aneh cah anak-anak kecil do berak itu ditunggoni iku begitu keluar pangan. Padahal ning omah wis pakani sego, pakani lah kok terus tahi ya dipangan. Wong asu mau apa lagi? Nah, orang yang suka zina itu gambarkan seperti itu tadi. Di rumah mangan enak, sudah tenang, enggak ada terus ora colongan, tenang udah. Lah kok pilih colongan? Barang yang halal dimakan sewaktu-waktu dengan enak, nikmat. Lah kok malah colongan ini kesusu berapa tahun baru wonge ratap dia. Lah kok dilakoni gitu. Ning colongan ini enak iki lho malah. Jadi barang kalau colongan jare enak colongane. Ya memang dasar anjing itu tadi. Anjing ning sing dadi sarana kebu jane asu kuwi jane. Ngene wong kumpul ora nikah jare kumpul kebu. Kumpul kebu ora nikah. Jane kumpul asu ya padha wae. Asu ya ora nikah kok ya. Ning sing dienggo sasaran kok kebu kuwi lho. Kumpul kebu kuwi. Lah ora nikah.
Ya kumpul asu ya ngono kuwi padha. Sake kebune no ya, saiki kumpul asu genti. Itu uang ora nek uang mesti nikase. Karena dudu uang ya. Nah. Apalagi Apakah seorang istri yang meninggalkan suami dan anaknya selama 1 tahun dan tidak diketahui keberadaannya sudah termasuk cerai, Ustaz? ya digoleki sik. Lah ninggalkan ini yang ngendi? Kemana dia? Meninggalkannya kemana? Jangan-jangan ninggalkan ke luar negeri tadi kerja. Terus tahun ora enek kabare. Nah, kerjane ilegal. Umpamanya ya ditangkap neng Malaysia karena dihukum. Harap SMS orang duwe HP, harap kirim surat ra iso metu, ya sudah. Dicari, ditekok-tekok ke temannya dulu kemana. Tidak otomatis begitu enggak. Kalau memang sudah sekian lama tidak pulang, datang ke pengadilan, lapor ke pengadilan. Suami saya sudah sekian tahun tidak pulang, tidak ada genanya, tidak beri nafkah, tidak beri ini, anak, istri dan sebagainya, tidak ada kabarnya. Lah minta cerai, nanti bisa diputuskan oleh pengadilan. Kalau sudah diputuskan pengadilan cerai, ya sudah cerai. Jangan terus kamu berdiri tanpa ke pengadilan, tahu-tahu kamu anggap cerai, terus kamu nikah dengan orang lain, saya ingin nikah, sesuk suami ini teko. Nah, kalau Ini suami datang kan, yang meninggalkan istrinya, Ustaz. nah apalagi yang meninggalkan istrinya, rasa bingung-bingung kamu. Kalau ingin istrimu 1 tahun nggak ada genai, sudah nikah lagi aja. Nah kalau laki-laki nikah lagi kan boleh, kalau suami, kalau istri mau nikah lagi kan harus ya, ada keterangan kamu janda atau gadis. Ya toh? Nek janda mesti ada surat cerai. Nah gitu. Maka supaya bisa nikah lagi, gugat aja ke pengadilan, minta diputuskan kalau yang pergi suami. Kalau yang pergi istri, setahun nggak ada kabarnya, nggak usah repot-repot, tinggal nikah lagi aja. Kok sampai istri pergi tanpa pamit, malah orang ngerti, nggak tahu rimbanya itu, mau piye itu, perginya kemana? Nah, kita di awal perginya karena apa, di mana, apa ikut TKW, ya. Kan kadang-kadang banyak lah istri yang gitu tuh, ngerti-ngerti pergi ninggalkan suami. Ya gitu, kamu nikah lagi enggak masalah kalau begitu tuh. Kalau kamu anggap cerai, ya lebih baik tidak anggap-anggapan, dicerai sungguhan gitu loh. Dicerai sungguhan. Apalagi? Saya menikah sudah 13 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Dulu waktu menikah, mas kawin cincin dan seperangkat sholat istri yang membelikan dan dikasihkan saya untuk dipakai di hari pernikahan. Setelah mendengar pengajian di radio, jadi kepikiran terus. Pertanyaan, sah apa tidak pernikahan saya? Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Yang memberi mahar itu suami kepada istri. Ya. Lagu mau malah kue diwenehi cincin karo apa lagi? Nah, Seperangkat alat sholat. Alat sholat. Terus nek nikah. Tapi kalau itu memang diberikan kamu ya boleh aja. Ora sandiwara. Jadi istrinya, calon istri tadi membelikan cincin, membelikan perangkat sholat, diberikan kamu, wis pehne kowe. Jadi milikmu toh jadinya. Jadi milikmu, lah terus nikah dengan calon istri tadi, kamu jadikan mahar boleh saja, mau jadi milikmu. Kecuali nek wis kita nusuk ben menehno aku nek. Nah, itu berarti sandiwara itu. Wong dikae kan kayak meneh. Ya. Ini ya, cincin 1, perangkat sholat. Sampean nggo mahar saya, ya maharnya aja kuwi. Wong itu pemberian dari istrimu tadi itu kok. Balik kirono berarti pemberian dengan syarat iki iso diwenehke aku neh. Berarti kan padha karo wong disili itu. Dipinjami. Nah, kok ndak repot-repot toh?
Nanti cincin dari besi aja boleh itu kok. Nora cincin dari besi golek ke wajah ada sandal. Sandal sing kulit ya. Kulit rusa angel golekane. Sandal jepit ya boleh. Sandal jepit itu untuk mahar ya boleh. Maharnya apa? Sepasang sandal jepit. Istrinya beri menerima, bisa diterima, ya sudah sah. Perasaan dadak isin wong duwene ya kuwi kok dadak nyilih barang. Kalau nyilih diberikan tadi itu berarti namanya bukan mahar. Mung disili calon istrimu wenehna kono nggo nutup mata manusia, wah mahare we cincin. Nah gitu ta. Butuh muni cincin ya karena umumnya diumumke kuwi lho ning ngarepe wong akeh diumumke mahare apa? Cincin. Ya boleh. Nanti boleh rasa disebutke saka Mas. Goleke cincin 5 gram apa ya 10 gram. Ning saka besi rasa disebutke saka besi. Cincin 10 gram gitu. Ya sudah. Rasa disebutke dari besi itu enggak usah. Itu ya sah boleh. Apalagi